ilmu perdukunan. Yang ngomong ke langit. Ya tergantung ilahnya nanti. Itu mah ilmu kesehatan. Kayak ilmu nyopet boleh dipelajari apa tidak? Ya lihat-lihat. Kalau ilmu nyopet dipelajari adalah untuk menangkap copet atau menghindari diri dari copet, silakan. Tuh. Yang tidak boleh mempelajari ilmu nyopet untuk nyopet. Gak masalah. Kayak kalau ada satu kasus biasanya polisi itu kepada terdakwa itu suruh mempraktekkan. Sebab sebetulnya polisi lagi mempelajari, nanti ketahuan motifnya apa, caranya bagaimana. Nah polisi itu banyak pengetahuan. Gratis akan Belajar gratis. Nah, tidak masalah. Yang tidak boleh itu yaitu untuk digunakan mencopet. Mempelajari ilmu sihir, ilmu teluh gak apa-apa. Tapi untuk menolak teluh dan untuk menangkal teluh. Itu. Tapi yang jadi masalah nanti jangan-jangan kita ngampekkan terusnya. Nah ini dipergunakan. Sebab Kanjeng Nabi sendiri pernah mengajari sahabatnya, ya, itu kadang-kadang dengan mendatangkan, atau Nabi itu mendatangkan setan. Jadi ditanya setan itu, coba siapa yang paling kamu benci? Disebutkan oleh setan ini. Tuh, pertama adalah Kanjeng Nabi, terus imam yang adil dan seterusnya. Nah itu kan dari setan-setan juga. Jadi bisa saja. Aumala yuhandibul akhlaqa. Ilmu yang tidak bermanfaat lagi ini. Mala yuhadzibul akhlaq, ilmu yang tidak mendidik akhlak. Jadi kita sebagai orang tua itu harus teliti, anaknya sekolahnya tambah tinggi, akhlaknya tambah baik apa tidak. Tuh. Jangan sampai sekolahnya tambah tinggi, akhlaknya tambah buruk. Yang dikhawatirkan berarti ini tidak dapat ilmu yang bermanfaat. Wa qalbin la yakhsha'u, hati yang tidak khusyuk. Aili zikrika, yakni khusyuk untuk berzikir kepada engkau. Kata khusyuk ini adalah satu kata yang sering kita gunakan, tidak asing. Tapi kalau ditanya sebetulnya ada khusyuk itu apa, bingung juga. Ada kita sholat itu katanya harus khusyuk, sementara sholat khusyuk nukumaha, pantes terang saja sholat khusyuk. Belum kena menunjukkan. Khusyuk itu adalah kondisi seseorang yang ketakutan ketika dia berada di hadapan seorang hakim yang akan
akan mengetuk palunya karena dia merasa telah berbuat salah. Itulah yang disebut khusyuk. Lainnya, pengen ada itu, tapi aku sih mau kasih kok. Seperti contohnya Kanjeng Nabi. Nabi itu kalau sholat terdengar isakan-isakannya. Nangis beliau itu kalau sholat, yaitu kondisinya seperti orang yang telah berbuat salah di hadapan seorang hakim dan Pak Hakim akan mengetuk palunya. Kan susah. Ini kita kebanyakan kadang-kadang kita berzikir la ilaha illallah tapi seseringnya. Jadi belum khusyuk gitu. Terus gimana khusyuk itu? Ya mintalah sama Gusti Allah, karena khusyuk itu anugerah dari Allah, rizki. Enggak dikasih mah enggak bisa. Tuh. Cuma pura-pura khusyuk. Gitu, insan bisa khusyuk, orang yang pura-pura khusyuk. Itu pura-pura khusyuk kumaha? Tungkul, makanya sholat disuruh tungkul. Itu tuh peragaan orang khusyuk. Sebetulnya ari khusyuk itu adanya di hati. Ya mari sholat hitungan malapah korma. Masalah apa? Engkau akan meyakini kan dicek. Harus partai nodiaruk. Nah ini kolbin layaksa. Ya, itulah kita ini. Walali simai kalamik. Makanya kan kalau orang mukmin yang benar-benar kan ada di firman Tuhannya itu. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Bahwasanya orang mukmin yang benar kalau disebut nama Allah hatinya bergetar. Panhese enggak gitu encan orang. So, wajilat qulubuhum. Maka Islam dengan mukmin itu tinggian mukmin, walaupun mukmin itu iman itu dasar. Islam sih bisa terlihat. Oh, zamannya sholat, zamannya puasa, zamannya haji, zakat. Tapi iman wallahu a'lam. Maka ada juga ayat Al-Quran. Mereka itu mengatakan beriman, maka ditolak oleh Allah. Sebetulnya mereka itu belum beriman, melainkan katakanlah suruh mereka itu ngomong mereka itu telah Islam. Surat tadi Allah berfirman sesungguhnya bahwasanya sesungguhnya orang-orang mukmin itu apabila disebut Allah wajilat qulubuhum, hatinya bergetar. Itu hati yang khusyuk, yaitu makomnya siddiqun, orang yang imannya benar. Ya kita tahu saja dulu lah, agar kita itu berhilang sifat-sifat sombong dalam diri. Walali simai kalamik, dan tidak khusyuk untuk mendengar firman-Mu. Jangan sampai itu. Ini mah kadang-kadang kita makan kalau mendengar atau dibacakan ayat-ayat Allah itu hatinya meresapi itu kalau memang bacaannya enak. Jadi karena lagu dan suaranya. Tapi orang yang mukmin
bukan karena lagu dan suaranya, walaupun yang membacanya dengan suara yang serak atau parau, asal dibaca dengan benar, maka akan tambah keimanannya. Wa huwal qalbul qasi'. Hati yang tidak khusyuk itu apa? Al-qalbul qasi', hati yang keras. Nah ini keras sekali, pantesan Pak. Ya. Ada hadis-hadis yang menjelaskan tentang bahayanya hati yang keras bagaikan batu. Nah itu hati yang keras bagaikan batu itu hati yang tidak khusyuk, tidak pernah meneteskan air matanya karena dosa yang diperbuatnya. Itu termasuk qalbun qasi'. Wa amalin la yurfa. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari amal yang tidak diangkat, maksudnya tidak diterima. Airof akobulin, yakni diangkat dengan pengangkatan yang diterima. Nanti di bagian belakangnya ada bahwa sebetulnya ketika kita ibadah, ketika kita beramal soleh, itu amal itu bersinar terang benderang. Ini singgungan sedikit-sedikit saja. Kita sholat fardu, kita sholat sunnah. Itu sholat kita itu kalau diperlihatkan oleh Allah sebetulnya terang benderang. Ya tergantung kualitas sholatnya. Dan itu diiring oleh malaikat. Terus dibawa ke langit. Nanti di langit yang pertama di situ ada penunggunya, tukang ngoreksi amal. Terusnya kalau dikoreksi tidak lulus, kata malaikat pengoreksi amal itu, lemparkan amal itu, wahai para malaikat. Jadi beda-beda, ini malaikat yang membawa amal tidak tahu. Lemparkan ke muka bumi, itu amalnya enggak benar. Kenapa? Yaitu misalkan tadi karena riya, maka jadilah musibah atau petaka. Jadi musibah yang ada di alam semesta ini tidak hanya dari perbuatan maksiat umat manusia, tapi juga dari amal ibadah yang tidak diterima. Kadang-kadang di langit yang ke-1 lulus, tapi belum tentu lulus pada penyeleksian di langit yang kedua. Jadi sekian tahun kita sholat itu belum tentu ada yang sudah diterima, belum tentu. Ini permasalahannya. Makanya jangan suka ngandelin amal, terus cuma ngandalkan pertolongan, maghfirah dan rahmat Allah. Itu banyak beristighfar. Lakukanlah sholat semampunya kita, tapi kita juga banyak beristighfar. Maka para wali ngajarin kita untuk beristighfar, karena begitu. Dan kata para wali,
balik, sebetulnya andaikan ada 2 rakaat saja dari sholat-sholat yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijamin masuk surga. 2 rakaat saja, tapi permasalahannya lulus apa tidak? Misalnya seumur hidup berapa akan diterima gitu. Terima, akan dapat rahmat Allah. Nah, yang jadi masalah, mana dari sekian lama kita sholat itu yang sudah diterima oleh Allah? Maka tidak boleh ujub. Jangan merasa kita itu sudah paling banyak beramalnya, rajin ke masjid, rajin wiridan. Belum tentu, sebab kalau ada riya aja sudah balik lagi. Nah, maka pentingnya kita belajar tasawuf adalah agar tahu dari sesuatu yang merusak amal. Saya sih tidak menggurui karena saya juga sangat orang mungkin lebih kotor daripada yang mendengar. Ya. Jadi ini sih mohon maaf, sebetulnya berat. Tapi saya sih lagi niat ngaji sama Imam Ghazali dan Syekh Nawawi. Itu saja. Sedaya bising ini betul Pak Kiai Hasan dan sena acara silaturahim. Mari daek isin ka Gusti Allah. Itu itu hesek sebenarnya. Serba salah. Ini orang maju kena mundur kena kayak gitu. Maka saya juga lagi cari celah biar kabur. Ya, mohon maaf ya, gitu. Serba salah, gitu tuh. Ini sudah berat, saya tuh menyampaikan ini itu berat. Kawasan baik, itu tak? Yang pengeram-ngeram kan? Kecilan ngaji, tolong kalau salah diingatkan. Al-Fatinahu ikhlasin, atau karena tidak adanya keikhlasan atau yang serupa dengan ikhlas. Likauni sahibi maghduban alaihi, karena orang yang punya amal itu dimurkai oleh Allah sebab dia ibadahnya ria. Maka ibadahlah, tapi jangan suka-suka. Silakan sholat jamaah di masjid, tapi jangan suka. Bisa jadi orang yang kita lihat dia itu tidak jamaah, malah dia melakukan ibadah, sementara kita yang sholat di masjid kita lihat. Nah, ini hati-hati. Imam BC nama. Terus sholat jamaah, sholat di musola gitu. Tapi belajar jangan sholatnya di masjid kabeh. Ada yang dilakukan ketika orang tidak ada yang tahu. Itu belajar ikhlas. Hari kermimpin, wah baca anaknya fasih pisang, suka suing. Kesorangan mah, wah kebut tuh. Itu kadang-kadang itu lihat tuh begitu. Tapi jangan sampai tidak beramal karena takut riya. Apa? Itu riya. Tambah ria. Kalau dari ria aja berbuat, daripada kemana ya sudah. Kata Imam Al-Muhasabi, kalau ibadah karena
pengen dipuji itu namanya syirkun. Syirik orangnya. Kalau meninggalkan ibadah karena takut riya, itu riya. Ya ibadah saja, jangan alasannya. Kecuali mau ibadah, banyak orang jangan bisa jalan. Kalau sudah tidak ada, nah itu. Tapi kalau seandainya mau sholat terus tidak jadi sholatnya karena takut dilihat orang, itu musyrik, itu riya. Kalau sholat pengen dipuji, itu namanya syirik. Tuh, berat ini. Ada di dalam kitab Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah. Susah kata Syekh Nawawi di kitab lain dijelaskan, ya sudah teruskan diajar. Diajar. Kayak lila-lila. Lila-lila terbiasa jadi rianya itu diharapkan. Tapi makanya kalau habis itu tuh sebelum kita beramal, ya Allah selamatkanlah aku dari riya. Minta sama Gusti Allah. Dan kesemoga aku kedah ustad, akhirnya gara-gara ngaji itu dan imaman taraweh salah terus nanti. Ini setan udah pinter gitu, terusnya lu taraweh. Gimana sih setanannya pengen cabang? Itu susahnya di situ. Ya makanya sebelum taraweh, sebelum kita ngimamin, ya Allah selamatkanlah aku dari riya. Gitu hatinya berdoa. Jangan sampai terus nanti jadi ngimaman untuk masyarakat nggak butuh. Masih kita disebut riya. Nah, ini imam Pak. Setan apa ini Susah, memang kalau karena tadi setan itu pintar, lebih pintar daripada kita masalahnya. Wa du'ain la yusma, dan doa yang tidak didengar. Aila yaqbaluhullah, yakni yang tidak diterima oleh Allah, wala yu'tadda bihi, dan tidak terhitung. Maksudnya tidak terhitung itu adalah yang tidak memenuhi syaratnya, tidak dianggap layuk tadabi, layuk tadubihi. Layak balullah, tidak diterima oleh Allah. Ini dijelaskan, ini bisa angkat tafsir ini. Wala yu'tadubihi, tidak dianggap oleh Allah. Engkau memohon ya gelai diingkat ke Gusti Allah karena tidak memenuhi syarat. Nah, hati-hati juga kalau kita berdoa terus dikabul, hati-hati juga. Mas nih, kadang-kadang malah saya hebat, sudah dekat dengan Gusti Allah. Itu kadang-kadang setan begitu. maksudnya supaya bukan disaring. Lain kan kadang-kadang kita itu sok kagum sama orang yang doanya mustajabah. Ini hati-hati. Gitu. Ya kita tidak boleh suudzon, tapi juga harus hati-hati. Karena permohonan iblis pun diperkenankan oleh Allah. Kan iblis meminta, ya Allah, biarkan aku hidup, aku akan menjerumuskan umat manusia dengan cara memperjalankan mereka di jalan kebenaran, padahal mereka berada di jalan keburukan. Itu kan dikabul oleh Gusti Allah. Padahal iblis itu jahat. Maka tidak bisa kita, wah itu orang soleh, kalau berdoa itu dia mustajab. Belum tentu. Bisa jadi orang soleh malah doanya itu tidak seketika itu diijabah, malah ditunda-tunda oleh Gusti Allah. Tuh. Bisa jadi karena waktunya,
bisa jadi adalah biar orang itu banyak memohon kepada Allah, karena Allah dengan permohonannya gitu. Pending kadang-kadang. Jadi hati-hati menilai orang itu. Tuh. Maka urusan takwa itu Allah lah yang maha tahu. Kadang-kadang kan orang patokannya gitu. Wah, akhirnya minta doa itu mah mustajabah doanya. Tuh. Hati-hati. Ahli hikmah. Ahli hikmah. Ahli hikmah wal jabah. Susah. Karena kadang-kadang ketika kita berdoa itu apa yang dimohonkan kita itu dianggap oleh Allah tidak layak, maka Allah nggak kasih yang kita minta, dan yang jelas akan Allah kasih yang lebih layak. Ini udah minta kurang halus dan memang sebetulnya kadang-kadang Allah itu mengasihi itu nanti di akhirat. Maka orang mukmin itu ketika masuk alam akhirat dan dimasukkan ke dalam surga, di situ ada kenikmatan-kenikmatan yang dia tidak tahu. Kenikmatan ini dari sebab apa? Ya Allah, ini dari sebab apa? Saya kan tidak pernah melakukan ini kok saya. Nah, inilah doa kamu yang dulu tidak aku perkenankan. Sekarang di mana? Ridho apa tidak? Ya mesti sangat ridho. Karena jauh lebih baik daripada yang diminta ketika di dunia. Jadi rugi kalau minta ayunan dari ayunan kenyang. Bisa jadi, tapi ya tidak selalu. Ayunan apa? Kita anjing baik ayunan lah aja. Allah, anjing terus. Amin. Makana ghairu masmu'in, maka jadilah doanya tidak didengar li khobasi sahibihi, karena buruknya orang yang berdoa tersebut. Wa fi riwayatin la yustajabu, di sebagian riwayat kalimatnya wa du'ain. Rawahu Ahmad bin Hanbal, diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, Muhammad bin Abdullah al-Hakim dari anak. Lakin bi iskoti wa qalbin la yakhsha. Tetapi kalau dari Anas, dari Imam Hakim, dari Anas itu tidak ada kalimat kata-kata wa qalbin la yakhsha. Wa yufiluka syaitan aidan an qawlihi marartu lailatan usriyabi. Dan setan itu juga kerjaannya adalah suka melupakan manusia, melupakan Anda dari sabda Kanjeng Nabi, maratu lailatan usriyabi, ketika di malam hari aku diisrokan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa, aku melewati di aqwamin tuqratu shifahuhum, dengan kelompok manusia yang mulutnya diguntingi bimaqarida, dengan gunting-gunting yang terbuat dari api. Guntingnya bukan dari besi, dari api. Fakultu man antum, maka aku bertanya, siapakah kalian semua? Qalu kunna na'muru bil khairi wa la na'tihi. Kami ini dulunya kerjaannya memerintahkan orang untuk berbuat baik, sementara kami sendiri tidak menjalaninya. Aila naf'aluhu. Tuh, maka
yang ditanyakan Kang Lepe, saya punya orang kata ini tidak tanya ini. Kalau orang misalkan kalau ilmu yang bermanfaat itu apakah ilmu yang diadakan? Nah ini ya tergantung. Tuh, dorongan mengajarnya apa? Satu. Yang kedua, jangan sampai hanya disampaikan kepada orang tetapi tidak diamalkan. Nah terus kurang kenging gitu kan. Kenging pahala tidak amal mengalahkan. Orang menjadi ya. Nah ini terus gimana ini ya, maka terusnya oleh para ulama dijelaskan, jangan sampai kau memerintahkan seseorang dengan suatu kebaikan yang belum Anda amalkan. Minimal sudah 1 kali kamu lakukan. Minimal. Ulah nyuruh tahajud delek bae encan pernah tahajud. Gitu. Minimal sekali. Itu saya pernah baca kitab tuh begitu, cuma lupa di kitab apa tuh. Jadi ulah pernah nyuruh Senin Kemis, tapi tidak pernah sekalipun Senin Kemis. Yang syarat nah gitu. Jadi sudah diamalkan walaupun 1 kali. Ini ada berita gembiranya nih. Jadi nggak usah ditanyakan, sudah saya jawab. Tetapi niatnya juga pengen gitu loh. Jangan penting ngomong syarat gitu loh. itu kan kira-kira yang ada gembira di badannya sedikit. Jangan sampai melarang seorang wa anta sama sementara kamu sendiri masih melakukannya. La tanha an khuluqin wa ta'tiya mislahu. Janganlah kau melarang seseorang dari suatu perbuatan sementara Anda sendiri melakukannya hal yang serupa. Nah makanya terusnya gimana nih, kadang-kadang kan susah kita dihadapannya. Kayak saya ini nih repot tapi Pak Kiai ngerti omongan orang repot teh nggak salah paham lain orang repot Ya untungnya ngaji teh repot repotnya tadi ya. Jadi makanya saya melihatnya ngaji lagi belajar lain ke ngajaran lain dah ingin dan benar. Dan jangan niat berguru kepada saya anda keliru loh. Wis dengekeun lamun kamu salah, geingkeun. siap. Sudah repot, tapi nggak paham dong, kan malah dicarekan. Buku lutus, ya kan daripada buku lutus kerja, gitu, turutan baiklah. Nu repot di NU, di bawah-bawah. J, 10 orang di bawah-bawah, jadi repot kan gitu. Baca kaki. Cuma kadang-kadang teman-teman tidak paham bahasa saya bukan sibuk karena saya bukan orang penting, saya kerepotan. Nah ini repot kan ini. Ya sudah niatnya ta'alum. Tapi ulang mangkat manggut pae, ulang kentalum salah diingkeun pae salah. Enggak, bohong kan? Kamu mati benar. Enggak bikin nundutan susah itu sebetulnya sesuatu yang repot. Wa fi sirajil munir, di
Syarbini di dalam kitab As-Sirajul Munir kepunyaan Syekh Syarbini ruwiya an Anas bin Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'aitu lailatan usriya bi rijalan tuqradu shifauhum bimaqarid min nar fakultu man haula ya Jibril qala haula il khutaba min ummatik ya'muruna nas bil birri wa yansawna anfusahum wa hum yatluna kitab. Di dalam kitab As-Sirajul Munir karya Imam Asy-Syarbini diriwayatkan dari Sayyidina Anas bin Malik bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, di malam aku diisrokan aku melihat beberapa orang yang bibirnya digunting dengan gunting-gunting dari api. Maka aku bertanya, siapa itu mereka itu wahai Jibril? Siapa mereka itu wahai Jibril? Mereka itu khutbah para penceramah dari umatmu. Yang mulunan nasa bil birri, memerintahkan manusia dengan kebajikan, wayang sauna anfusahum, dan melalaikan diri mereka sendiri, wahum yatluna kitab, mereka itu tukang baca Al-Quran pada rajin baca Quran nama, tetapi itu hanya rajin masalah doang. Fa'iyaka ay fahdharka, maka waspadalah ya miskinu, hai miskin. Nah ini jangan salah paham kata-kata ya miskin. Ya miskin, ya ayyuhal dzalil, wahai orang yang rendah, ad-dhaif, yang lemah, alladzi la fitnatalah, yang tidak memiliki kecerdasan. Kuning-kuning Imam Al-Ghazali ngetek, bukan, jangan salah paham. Ini pentingnya ilmu balaghah, ilmu sastra. Ini namanya majaz. Ini namanya majaz. Ini beliau mengatakan ya miskin itu bukan menganggap kita itu si miskin, bukan. Apalagi si miskin ayah di pasawahan, lain. Nah, karena kalau tidak tahu bisa jadi gitu. Ini termasuk bagian dari ilmu sastra Arab. Ini dalam ilmu balaghah dikenal majaz. Iradatul ityanul malzum wa iradatul lazim. Ini majaznya itu. Jadi majaz akli. Yang disebut kata miskin, tapi maksudnya bukan itu. Seperti kita mengatakan matahari, tapi maksudnya bukan mataharinya, tetapi terangnya. Kadang-kadang gitu. Sama Imam Al-Ghazali mengatakan yang miskin itu bukan penghinaan kita, tapi maksudnya wahai sayang, gitu. Karena ada orang miskin itu orang yang perlu disayangi, gitu. Maksudnya sih gitu. Wahai sayangku, gitu Imam Al-Ghazali itu. Nah, jadi maksudnya yang miskin itu wahai sayangku, itu. Jadi betapa sayangnya kepada kita. Jadi jangan lihat miskin ini teksnya. Makanya jangan belajar nahwu, sorof,
lupa saja, harus dipelajari juga balaghah karena kadang-kadang menjumpai lafaz-lafaz yang seperti ini. Ya miskin, wahai sayangku. Nah, kita kan kalau kepada bayi, mesti anak kita yang paling kita sayangi adalah yang masih bayi, yang masih lemah. Itu makanya sini antoin orang yang masih lemah belum punya kecerdasan apa-apa. Aduh sayang gitu. Kan lo bicara kan itu sila ngompol kayak. Tapi coba nulis SD, caranya ngompol. Aku nulis dawuh mah. Jadi itu saking betapa sayangnya musonif yaitu Al-Imamul Ghazali. Ini Syekh Nawawi sendiri tidak menjelaskan, tapi ini maksudnya ini insya Allah. Kalimatnya bukan ya Habibi wahai kekasihku, bukan, tapi ya miskin wahai sayang. Jadi betapa kasihannya Imam Al-Ghazali kepada kita gitu loh. Bukan cinta tapi kasihan supaya terang gitu. Mesti kalau manggilnya kepada Imam Syafi'i mungkin ngomongnya ya Habibi. Litazwirihi bidammita wa kasril aini. Kata tuzina itu taknya didomakan, ainnya dikasrokan jadi tuzina. Litazwirihi, waspadalah wahai sayangku, jangan sampai kamu itu mengikuti tipuan setan. Tazyinis syaitan al-kizba alaika, propaganda setan dengan kebohongan atau dengan berbohong kepada kamu. Itu setan itu suka iklan, suka propaganda. Jangan sampai kita tertipu. Wa tatadalla bihabli hururihi, dan jangan sampai nanti kamu itu sampai atau mendekat kepada tali jeratan setan itu. Wa idza kana ta'allum mul ilmi wasu'al anhu wajiban liqaulihi ta'ala fas'alu ahla dzikri ayat ilma in kuntum la ta'lamun fal amal bil ilmi ba'dal ilmi wajib. Apabila mempelajari ilmu dan menanyakan tentang ilmu itu wajib karena Allah berfirman fas'alu ahla dzikri, bertanyalah kepada ahlul dzikri. Siapa ahlul dzikri? Ai ahlul ilmi, orang berilmu yaitu para ulama. In kuntum la fal amalu bil ilmi ba'dal ilmi, maka mengamalkan ilmu setelah Anda mengetahuinya adalah wajib. Itu masih ya? Baca ilmu. Enak. Di sana masih? Masih. Wa yuqal, juga dijelaskan wailun ay adabun wa halakun aywat wadun fi jahannam. Kama kalau Syarqini, celaka. Wail itu bisa artinya azab wahala, kebinasaan atau azab. Bisa juga wail itu sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Syarqini atau Imam Syarqini adalah jurang yang ada di neraka. Ada jurang di jahanam itu namanya wail.
siapa yang celaka lil jahili bagi yang bodoh, haitsu lam yata'allam marratan wahidah, di mana dia tidak pernah mempelajari ilmu sekalipun. Tuh. Bodoh belum pernah ngaji, celaka. Selama hidupnya nggak pernah ngaji sekalipun, itu adalah kebinasaan. Wa wailun lil alim haitsu lam ya'mal bima alima alfa marrah. Celaka pula bagi orang yang alim sekiranya belum mengamalkan apa yang ia ketahuinya 1000 kali. Itu puasa Ramadan nang saya sari pun tadi. Wa yuqalu wailun lil alim haitsu lam ya'mal bima alima sab'ina marrah. Ada juga penjelasannya bukan alfa marrah, tapi sab'ina marrah. Celaka bagi orang alim sekiranya belum mengamalkan ilmunya 70 kali. Jadi erek nerangkeun tahajud dihitung tahajudna geus pernah 70 can. Tadi masa kali ada itu yang ngomong sekali di sini, maka kata saya di kitab lain pernah saya baca itu. Ya kok kan ngajinan nuriye nya nuriye bae. Sudah tias. Itu berat rasanya. Wa kadza qala marrah. Ada kemungkinan ini untuk zaman dahulu karena ada beda kondisi umat gitu. Mungkin hari nama sekali. Jadi ulama ada yang berbeda karena saking susahnya orang soleh di zaman sekarang. Sampai 70. Tinggal 5. Tuh yang lain maklum. Ada kalau marah. Ini nahu ini marah. Kata marah itu berta'alluq. Ini karena ini dorof. Berhubungan dengan kata lam yata'alam. Pendapat ini adalah yang lebih jelas dan lebih baik. Ini mah sisi bahasa. Boleh juga setiap dari dua dorof ini bertakluk dengan kata wail di dalam dua tempat tadi. Bila karena dimakna azab, apabila kata wailnya itu bermakna azab atau halak. Sedangkan bila wailnya itu nama lembah atau jurang yang ada di neraka, wadin itu nggak bisa. Karena itu adalah isim zat. Isim atau kata benda itu ada ismu zatin, isim zat, ada ismu makna, isim makna. Isim zat ini kalau bahasa Indonesianya kata benda konkret. Sedangkan isim makna itu adalah kata benda abstrak. Jadi kalau wail itu diartikan wadin, jurang atau lembah, mesti kan bisa dilihat ada bendanya, maka itu termasuk isim zat. Kalau isim makna itu nggak bisa dilihat, nggak bisa ditangkap oleh indra, itu namanya isim makna. Contohnya seperti pemahaman. Kata pemahaman itu termasuk kata Indonesia, tapi pemahaman itu nggak bisa dilihat oleh indra. Bisa dilihat itu oleh akal, bisa ditangkap. Wa haitsu yakunu azabul alim
alim a'zam min azabil jahil. Wahina idzin. Nah, kalau di sini di hadis ini maka azabnya orang alim itu lebih besar daripada azabnya orang bodoh. Nah, itu kalau dilihat tadi. Nah, kata Syekh Nawawi, huwa bihasabil adat, itu dari segi jumlah kata bilangan. Fakot dunal hay'ah, bukan dari sisi keadaannya atau zatiahnya. Li'annahu mana nih? Fayumkinu ayyakunal adabul wahid asyaddu minal alfi bi'ad'afin. Maka bisa jadi adab yang satu itu jauh lebih besar daripada 1000. Tuh. Jadi jangan sampai orang bodoh tertipu oleh hadis ini. Jangan ini mendingan jama bodoh mah celaka gara-gara pernah ngaji sekali. Jama alimah celaka gara-gara encan pernah ngamalkan 70 kali atau 1000 kali. Jangan sampai begitu. Karena ini dari segi jumlah. Bisa jadi angkanya banyak tapi sebetulnya kecil. Contohnya sekarang makhluk Allah dengan Allah banyakan mana? Banyakan makhluknya Gusti Allah. Tapi gedean mana? Gedean Gusti Allah. Jadi jangan karena adabna kan hiji terus tenang mendingan jadi jama bodoh. Padahal hiji hari gede mah repot. Yang ayeuna mending suruh mawa cindong 100 atau mending suruh mawa sapi hiji. Peti 100 kalimat 100. Tapi leuwih enteng teh sapi nu hiji berat. Tah gitu. Jadi jangan sampai tertipu. Kata-kata Nabi itu sok bersiasat gitu. Karena ini lagi mensiasati orang alim. Hadis ini ditunjukkannya kepada orang alim. Gitu. Nah, ini ya. Wa aidan anna alim idza taraka wajiban aw fi'lan muharraman wa yu'adzibullah ayyakuna ta'dzibuhu ta'ala lahu tadhiran lahu. Tuh. Alasannya lagi kata Syekh Nawawi, sesungguhnya orang alim apabila meninggalkan kewajiban dan dia melakukan hal yang diharamkan, Allah akan menyiksanya, dan siksaan Allah kepada orang alim itu tadhiran lahu, untuk mensucikannya, untuk membersihkannya. Itu tujuannya. Kata qala ba'duhum, sebagaimana dijelaskan oleh sebagian ulama. Wa ala hadzal makna, berdasarkan pengertian ini, mayuqalu zabanya tasarra' lil ulama ghairul amilin qabla abadatil ausan. Cepatlah para ulama yang tidak mengamalkan ilmu itu kamu siksa itu sebelum para penyembah berhala. Jadi ulama-ulama yang disiksa kayak Andes kakak asupkeun ka. Jadi digerakkeun siksa teh nya. Nya dipayungkeun. Age. Tadhiran. Tadhiran. Sebab ari amal goreng kan kena tuh memperburuk aspek ke para liok panoleh dan ayeuna rompokna bumina sae, awakna kotor, babalepot. Nya ku Gusti Allah kan suruh dimandian heula bener. Tah jamaah alim teh kitu, dimandian lagi. Jabania. Tah ulama nu kitu teh dimandian. Berarti bukan berarti tidak masuk surga ya Kak? Bukan. Nah, ini tadhiran. Nah, di mandian anak jawabannya ya. tadi ada kan dimandian.
udah dari kan jadi suara. Akeh sebabnya tinggal zaman-zaman penyembah berhala. Gitu. Sebabnya tuh kamaruya emang ada itu. Kamaruya ani Nabi sebagaimana ada sabda Nabi juga al-alimu habibullah. Dan orang habib itu al-alimu habibullah, orang alim itu yang disebut habibullah. Anu bodoh mah lain. Ini sabda Nabi mesti harus dipakai. Dan al-Yamani lain. Walau karena fasikon sekalipun fasek itu apa? Ya. Tidak taat. Kalau ke kiai ngomong gitu tidak salah ya. Itu salah. Kiai paling Asal kiai itu lain rukun. Sebab kiai aja julukan rukun. Ya udah lah. Kayaknya mah gelangan guys. Habib, ayah di awalan seperti Nabi. Aduh gue saya sudah dekat guru dah. Lu emang lu? Enggak pak guru. Bisa rekat dia. Habib. Wal jahilu aduwullah walau kana abidan. Orang bodoh itu musuhnya Gusti Allah sekalipun ahli ibadah. Jadi karena kuduna terus bisnis alam pun dekat lagi itu Pak. Terus gitu Pak. Masya Allah, kukotor kain di orang untuk menjadi kain, untung orang teh ngaji, terang, alis tadi nama perang sate, pang nasi goreng, Insting nah. nasi goreng di mana panggilan, Gus bunga menang. Beca di mandalan panggilan teh, bisa kata kubidadara, coba Masya Allah, ya sakabeh maksudnya teh bikin, namun harus menyimpul ke dia mah pendapat ide jadi hirup teh, sope ulah rasain, perang sama ente guru-gurunya. Sholat ente pangharepna, amal wiridan ente pangpanjangna, sorban panggedena malah itu kudu kumaha. Sombong amat. Sombong bisa. Abah panggedena. Ando kegilir. Umur pangkolot. Tapi kamu Allah ada, kalau saya lihat yang orang yang sudah di atas 70 itu menanggung sorti Gusti. Nah, kamu Allah sholat oge menangkan dulu. Coba langsung sila bukan. Nah, ini sedikit. Alhamdulillah bila ya hal anu peryogi sakjana orang ditutup. Ayo tos beli aya anu peryogi kirang jelas atau nabi aya patorosan di luar materi anu ditampil kurang aja, mangga ibu-ibu pilih, bapak-bapak mangga. Lima materi itu yang mohon maaf kalau di pembahasan tadi itu yang wadu'aun la yusma. Kalau di kitab ini mah la ilaha yaqbaluhullah wa la ya'budu bihi. Bisalah tetap apa? Gimana ya? Tadi mendengar wala yuqtadu yang benar. Jangan masa doa diibadahi. Wala yuqtadu bihi. Tidak dianggap. Kalau yuqtadu berarti tidak disembah, berarti enggak pas. Maka yang benar la yuqtadu bihi.
sekarang tuh banyak ketakan yang keliru. Mudah-mudahan saya keliru tidak dikelirukan. Mawakil dikelirukan. Ada, juga ada yang bahkan ada yang dibuang itu oleh orang-orang Wahabi. Banyak kitab yang sudah diambil karena menyinggung mereka, akhirnya di apa itu? Jadi inilah diambil, tidak dicantumkan. Jadi maka penting punya kitab-kitab yang kuno, katakan kuno itu penting. Mangga Ibu. Beli ayah. Terus saya. Pojok dari minum loh Ngetes maksudnya aman. Kalau susah kok sering bawa tes terus. Kan iya ada si ayah. Ayah tes ke fenomena tanah unta. Fenomena lumpuh monumental. Ayah kan ke musim padilat taraweh. Ayah taraweh ke seberapa? Nongkrong kan batur. Nah, 18 baru 18. malam 18. Malam 18 padilah napedah napa keutamaan tanggal 18 memutihkan hadis Kanjeng Rasul dan sebagainya. Begini. Tentu yang tak ribut termasuk usaha itu gede. Taraweh iya kan yang namanya taraweh ke zaman Nabi mah tidak ada taraweh. Mulai taraweh sejak Umar. Arana taraweh. Aduh kata dalam apa sebaik diputing lah kalau begitu. Taraweh. Untuk taraweh daripada istirahat ya dan lain sebagainya lah. Ya pagi lah. Ayat sabda Rasul lamu keutamaan taraweh tanggal 18 di papan bidadari manggilana jawabannya kata kematakan yang ternya alaina seolah-olah terdakwa kita duratun nasihin bahwa itu katanya tidak usah di manggakan. Ya pengaruh Sosmed. Tarawih itu kalau secara sabda Rasul tidak ada, tetapi secara takrir ada atau secara amaliyah Rasul. Karena Nabi itu pernah melakukan sholat taraweh terusnya 2 kali. Jadi ini berarti fi'lun. Hadisnya itu fi'lun. Sebab yang namanya hadis itu tidak mesti qaulu Rasulillah. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu juga bisa hadis, dan hadis itu bisa juga takrir. Satu lagi sifat Rasulullah itu juga hadis. Bisa juga takrir, Nabi itu diam saja. Dijelaskan bahwa sengaja Rasul itu tidak menganjurkan karena dikhawatirkan jadi wajib. Jadi hanya 2 malam, terus Nabi pulang ke rumah, dan rumahnya ya di pinggir. Tapi tata ngaran sholat taraweh belum ada sebutan tarawih. Tuh, terus para sahabat Nabi itu juga pada pulang ke rumahnya masing-masing. Aduh bako. Tuh, terus melaksanakan sholat di rumahnya masing-masing. Nabinya diam saja, berarti ini takrir.
Jadi nanti mah bagai ulang ada kan. Misalnya kan karena malah asli sunnahnya nah, di rumah. Memang malas kongkong. Jadi tergantung nyata masing-masing lah gitu. Hari ayeuna di musola di masjid karena biar jamaah awam darai ibadahnya gede. Tapi ayeuna aya di rompok pe aslinya Kanjeng Nabi itu nya sanu pe halus. Udah dicarekan. Udah carekan. Yang penting punya dasar. Nah terus baru zaman sahabat Umar itu menganjurkan di masjid. Saat itu ada Sayyidina Ali, ada Ibnu Abbas, ada Sayyidina Utsman, banyak, ada Abu Hurairah, dan mereka itu tidak menentang. Berarti setuju. Memang itu ada dan disebut tarawih karena memang cara sholatnya itu santai. Tarawih seperti istirahat, kata istirahat gitu. Dan berapa rakaat? Yaitu 20. Adapun ada yang 8 rakaat itu salah memahami hadis. Karena 8 rakaat, jadi saya bukan bicara khilafiyah, tapi memang ini kenyataannya begitu. 8 rakaat itu ketika Siti Aisyah menjelaskan tentang sholat malamnya Kanjeng Nabi, maka di dalam hadisnya dijelaskan baik di malam Ramadan maupun bukan, Nabi melakukannya segitu yang diketahui oleh Siti Aisyah. Kata-kata baik di Ramadan maupun bukan di Ramadan berarti itu tidak menunjukkan sholat tarawih, karena sholat tarawih hanya di bulan puasa. Jadi hadis itu tidak pas kalau untuk mendalili sholat tarawih. Nah, yang benar yaitu ketika Sayyidina Umar bersama para sahabat melakukannya 20 rakaat dan terbukti di Mekah saja ya 20 rakaat. Silakan saja, walaupun dikuasai oleh Wahabi itu ya 20 rakaat. Kecuali di Panambangan. Oh gitu. Tapi itu maksudnya fadilah itu kan, munculnya fadilah itu dari mana? Mengatasnamakan Kanjeng Nabi. Iya. Tadi kan Sahabat Umar munculnya tarawih. Bahwa ini hadisnya kan kalau yang namanya maaf Durratun Nasihin itu banyak juga hadis maudhu. Gitu loh. Jadi hati-hati menggunakan Durratun Nasihin, memang isinya bagus. Tapi tidak bisa dijadikan hujah. Gitu. Itu ciri-cirinya hadis maudhu itu nggak masuk logika. Nah ini kayak tadi kan bertentangan dengan logika. Wong Nabi kan tidak dijelaskan tentang masalah tarawihnya. Sekarang ada masalah ya itu. Nah ini bertentangan. Nah jangan percaya. Jadi berarti tidak boleh dikaji. Bukan tidak boleh dikaji, jangan dijadikan hujah. Saya eta mah jampang raraga air kabrita atunya mangga. Deun nangis saya cicing. Ya Allah berat geureum lah. Kalau kebaikan lokal supaya tarawih mungkin dikitu tarawih. Penting yang dikitu-kitu. Ya Allah.
sebetulnya. Kita batasi, insya Allah ketemu. Oh, satu lagi, mangga. Dia masih sholat taraweh kan. Taraweh ini kan Sok taraweh kan. Iya, cek lu. ditarik kan. Taraweh keliling. Oh, keliling. Nah, beda. Kemudian hampir itu ya banyak yang nawar gitu. Nawar karena dengan misalnya pejabat atau misalnya yang 8. Nah, itu Ulah ditanya, murahnya mah kabeh kayaknya nawar numpang handap kan. Terus biar disuruh gitu. tidak pernah direspon. Tapi berarti nggak ada, nggak termasuk taraweh itu yang kalau 8. Terawih itu tadi dasarnya sudah jelas 20 rakaat. Tapi bukan berarti kalau kurang dari 20 rakaat tidak dapat pahala. Dijelaskan. Jadi arina ayat nawar nyata no sanggup nabae. Yang jelas kita harus berkeyakinan bahwa tarawih itu 20 rakaat. Adapun baru 2 rakaat gening para meneh ngesan menang ganjaran. Nah, itu aina hayang geus 8 rakaat geus lempo tarunduh. Teu naon-naon daging itu tarawih kita. Cuma artinya kalau kurang dari 20 rakaat, entah itu 4 rakaat, entah 2 rakaat, entah 8 rakaat, tetap dikasih pahala. Tapi jangan membatasi bahwa tarawih itu sekian rakaat kecuali dengan 20 rakaat, karena itu sudah ijma. Jadi jangan tawar-tawar. Ada pejabat tersenah yang terapannya rumah karep, cuma hari tarawih mah nyasa gitu. Paham tak? Maka paham. Jadi hari nonton sampai yang ngeserenang menang ganjaran tapi asli tarawih tak sama itu mau mazhab apa saja nonton sampai yang ngeserenang menang ganjaran tapi ada itu keterangannya kalau kurang dari 20 Zabihi dikasih pahala ada di kitab tafsir karena kan saya Nawawi dalam menghafali kitab tafsir ya tarawih ya tarawih cuma udah dibatasi 8 atau 12 atau 10 akhirnya sengaja ngesdekah harian kemarin galapannya ngesdek naon-naon cicing banyak tinggal itu atau ya tinggal eta salik itu dan sambung nasab itu dan hari asli tarawih mas 20. Nah itu kalau maunya kita sholat taraweh bentuknya imamnya 8. Kemudian kan sudah berhenti ya. Yang kita nambahin. Jadi jangan pikir dulu ya. Jangan pikir dulu. Tahu witirnya kan? Ya jangan witir dulu. Yang kita nambahin. Tinggal mufaroqah saja. Ini orang di kampung. Lo mendingan di kampung orang. Orang apa? Jangan orang di kampung. Mak ngopi.